If you got sketches on, get out my face! Halo semuanya, kenalin aku Regita Parpazira dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai program studi biologi, tentunya bersama Kaprodi kita yaitu Pak Mahya Ihsan, SSI, FSI. Yuk ikutin aku. Get out my face! Oke, kita sekarang di sini sudah bersama Pak Mahya Ihsan nih, Kaprodi dari Program Studi Biologi. Nah, halo Bapak. Halo. Jadi, gimana nih Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat saja, baik-baik saja. Mudah-mudahan berkenan juga baik-baik saja. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, di sini kita bakal mengenal lebih dalam nih, apa sih itu biologi? Menurut Bapak, gimana biologi? Oke, biologi ya. Jadi kalau secara definitif memang kalau biologi itu kita udah sama-sama tahu ya. Bios dan logos itu udah jadi definisi umum. Tapi kalau menurut saya mempelajari tentang kehidupan ini semua sendi-sendi kehidupan itu adalah biologi. Jadi biologi itu dasar dari berbagai ilmu aplikasi seperti misalnya kedokteran, kemudian kehutanan, pertanian. Jadi impossible itu bisa berkembang tanpa adanya dasar. Di dalam rumah harus ada dasar dulu dong. Kemudian baru dikembangkan untuk variasi-variasinya, apakah dia dibuat bertingkat 2, bertingkat 3, dan lain sebagainya. Justru sampai yang ke spesifik itu harus ada dasarnya. Jadi biologi dasar dari basic science dari itu semua. Saya pikir ya sangat fundamental sekali memang kalau biologi itu dijadikan ilmu yang dikesampingkan ya, gitu ya. Jadi biologi ini memang ilmu yang betul-betul harus dipahami untuk menuju atau untuk mengkaji aspek-aspek yang lebih spesifik, saya rasa begitu. Jadi intinya biologi ini dasar dari kehidupan ya Pak? Ya, ilmu dasar dari kehidupan. Jadi udah denger kan tadi kalau biologi itu merupakan dasar dari kehidupan yang tidak bisa dikesampingkan nih. Nah, jadi kehidupan itu kan luas kan Pak? Jadi biologi ini pasti terbagi dalam beberapa bidang. Bapak bidang apa aja yang ada di biologi? Banyak sekali ya, kalau misalkan kita lihat di internasional, di nasional itu banyak sekali. Namun di program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, kita punya 5 bidang utama. Yang pertama ada bidang botani, kemudian zoologi, kemudian mikrobiologi, kemudian bioteknologi, dan manajemen sumber daya alam. Itu yang kita usung. Karena kita harus menyesuaikan dengan potensi yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Oh, banyak sekali ya ternyata biologi ini bidangnya. Nah, di program studi biologi di Universitas Jambi ini sendiri, ada nggak kegiatan harian atau bulanan yang rutin dilaksanakan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mahasiswa-mahasiswa biologi? Ya, kalau hariannya secara rutin itu ada pembelajaran di kelas dan materi yang menyangkut tentang mengangkat potensi daerah itu ada beberapa mata kuliah. Yang pertama itu pada tingkat fakultas ada mata kuliah agroindustri dan green teknologi. Kemudian di tingkat program studi kita mengembangkan mata kuliah biopreneurship. Jadi harapannya potensi lokal yang ada di Provinsi Jambi itu bisa diangkat dan bisa bernilai guna lebih dia. Mungkin bisa untuk mensejahterakan ekonomi, mungkin muncul suatu manfaat darinya yang selama ini ditelantarkan dan hanya berfungsi sebagai residu atau sampah saja begitu. Oh, menarik sekali ya. Jadi dari beberapa minggu ke belakang itu saya sempat dengar nih dari mahasiswa-mahasiswi biologi kalau ada kegiatan yang namanya PKL, kuliah lapangan. Itu gimana ya? Sebenarnya mereka excited sekali membahas itu. Lo bisa dijelaskan dulu? Ya, oke. Saya rasa gini, Arita. Sebelum saya menjawab ke sana tadi ada yang terlampaui ya. Masalah kegiatan harian ya, tadi saya masih jawab harian. Kalau yang mingguannya itu biasanya dari Himabio itu sangat kreatif sekali ya. Mahasiswanya mereka mengembangkan satu cerita, itu mungkin bisa jadi dari alumni yang bercerita yang sudah
yang pernah misalkan student exchange keluar, kemudian yang sudah menamatkan perkuliahan di luar Indonesia pada tahap internasional, kemudian yang sudah bekerja pada instansi-instansi tertentu. Nah itu rutin biasanya dilakukan pada setiap minggu. Ada program Sabtu cerita ya, jadi dilakukan pada setiap hari Sabtu. Nah kemudian pada kegiatan bulanannya biasanya kita mengadakan seminar dan kuliah umum dari berbagai instansi mitra seperti misalkan FZS, kemudian Hutan Harapan, kemudian berikutnya rencananya dari instansi-instansi lain yang di Provinsi Jambi. Kemudian yang tahunannya, kalau tahunan ini sangat fluktuatif sekali ya. Tahunan ini biasanya kita mengevaluasi apa yang kita laksanakan selama 1 tahun belakangan, begitu, dan merencanakan bagaimana program studi ini bisa lebih baik ke depannya, mungkin begitu. Nah, kalau PKL tadi, nah ini ya ini ditunggu-tunggu mahasiswa ya biasanya, namun lebih banyak yang berminat daripada yang tidak berminat. Nah, karena harapannya seperti ini, mahasiswa biologi tidak boleh seperti katak di bawah tempurung. Jadi berhubung karena biologi ini kajiannya sangat luas sekali, maka mahasiswanya juga harus melihat di luar Provinsi Jambi, melihat hewan, melihat tumbuhan, melihat potensi sumber daya alam yang ada di tempat lain juga, tidak hanya Provinsi Jambi. Jadi PKL itu tujuannya adalah untuk menambah wawasan mahasiswa, menambah pengalaman mahasiswa bahwa di luar sana itu banyak terdapat sumber daya alam yang selama ini tidak pernah kita lihat memang. Ya tidak hanya ke hutan, ke pantai, tetapi juga ke instansi-instansi yang berhubungan dengan pembelajaran di biologi seperti misalkan BRIN, kemudian instansi industri misalkan seperti Balai POM, kemudian Eijkman dan lain-lain sebagainya. Jadi PKL ini ya sangat digemari ya, apalagi kalau itu tujuannya untuk menambah wawasan pengetahuan. Ya, sebagai manusia wajar karena manusia semuanya pengen tahu, pengen. Nah, mungkin mereka bisa lakukan kalau pergi sendiri, namun nggak seru. Jadi harus kalau bareng-bareng itu ada sesuatu di situ, pengalamannya benar berbeda sekali ya. Sehingga PKL ini memang menjadi sesuatu yang ditunggu gitu ya. Nah kemarin sempat terhalang karena adanya pandemi COVID-19. Nah ini insya Allah kedepannya kita akan rencanakan sebaik mungkin sehingga bisa mengakomodasi seluruh angkatan di program studi dulu. Wah seru sekali ya ternyata. Jadi nggak sabar nih mau PKL. Nah jadi selain itu ada juga nih katanya kegiatan seru praktikum tapi di dalam laboratorium. Nah itu gimana Pak untuk sistem pemilihan asistennya? Itu pasti ada asisten laboratorium kan? Untuk pemilihan asisten dan mekanisme di dalam laboratorium. Ya, jadi untuk laboratorium sendiri itu memang berbobot 1 SKS ya, dan itu wajib untuk beberapa mata kuliah. Nah, kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi perpanjangan tangan dari dosen mengawal praktikum yang ada di mata kuliah yang ada praktikumnya, terutama di laboratorium. Nah, jadi perpanjangan tangan ini atau asisten ini kita pilih berdasarkan seleksi. Jadi seleksinya itu kita buat jadi 2 tahap. Yang pertama itu ada seleksi seleksi tulis, itu merangkum pengetahuan mahasiswa sampai di mana pengetahuannya, dan kita berikan batas nilai. Kalau dia nilainya sampai di atas 60 maka kita luluskan. Untuk ke tahap berikutnya belum keterima nih ceritanya ya, kemudian kita tahap kedua lagi, kita lakukan tahap kedua, tahap interview, kemudian sekaligus micro teaching. Kita lihat kemampuan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa ini memang berpengetahuan tapi tidak cakap di kelas, tidak bisa menyampaikan atau men-share ilmunya ke adik-adiknya di laboratorium, ini menjadi jadi sangat disayangkan. Makanya kita latih dia ya bagaimana caranya menyampaikan ilmu itu. Nah, jadi di tahap itu nanti kita lihat bakatnya, apakah dia memang berbakat. Nah, apakah dia punya bakat? Mungkin belum muncul, tapi punya bakat. Nah, itu yang kita jadikan sebagai asisten laboratorium. Nah, tidak sampai di situ, nanti kalau sudah lulus kita training lagi judul per judul gitu ya. Nah, apa yang disampaikan di dalam judul ini, apa yang disampaikan pada judul yang kedua dan seterusnya, sehingga itu ilmu yang dia dapat tersampaikan ke adik-adiknya, dan adik-adiknya juga
menguasai itu dengan baik. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan, bagi yang mau daftar asisten laboratorium tuh udah dikasih bocoran sedikit nih sama Pak Mahya gimana proses pemilihannya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah dengerin nih beberapa fakta mengenai biologi dari Pak Mahya, mulai dari praktikum, terus kegiatan. Nah, sekarang itu setahu saya nih Pak, ada yang namanya sistem pembelajaran baru itu namanya PJBL, Project Based Learning. Nah, menurut Bapak PJBL itu apa sih? Oh, jadi ini memang metode baru dalam pembelajaran yang namanya Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL. Satu lagi ada case method, ya, pembelajaran berbasis kasus, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah implementasi dari apa yang kita kenal dengan semboyan Tutwuri Handayani, gitu ya. Jadi pengajar itu mendampingi mahasiswanya untuk mencari lebih banyak ilmu. Jadi menjadi center learning-nya itu adalah mahasiswa, bukan dosennya. Jadi ibarat kalau misalkan memberikan sebuah buah pisang, itu kalau selama ini dosen itu memberikan buah pisang kemudian menyuruh makan kepada mahasiswanya tinggal pas kemudian dia makan. Nah, kalau PJBL ini berbeda dia, gitu ya. PJBL ini justru memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menggali lebih dalam dan dosen mendampingi dalam proses itu. Jadi mahasiswa bisa berkreasi, bisa berinovasi, mendapatkan sebuah ide, mengembangkan ide-ide dalam melakukan pembelajaran di perkuliahan, gitu ya. Jadi PJBL ini sangat luas cakupannya, sehingga juga memberikan keleluasaan kepada mahasiswa dalam belajar. Jadi tidak monoton hanya menyampaikan teori di kelas, ceramah setiap hari, nggak demikian, tapi diberikan suatu kegiatan eksplorasi kepada mahasiswa supaya dia bisa menggali lebih banyak, menggali lebih dalam. Nah, dalam implementasinya di biologi sendiri ini banyak sekali. Misalkan bagaimana mahasiswa bisa menggali keanekaragaman hewan, keanekaragaman tumbuhan. Jadi topik-topik yang seperti itu tidak perlu lagi disampaikan di kelas. Tetapi mari kita giring mahasiswa, mari kita ajak mahasiswa untuk mencari lebih dalam apa saja sih sebenarnya yang ditemukan dari konsep-konsep yang sudah dikemukakan. Jadi biologi menerima baik sistem pembelajaran yang seperti ini dan sangat banyak penerapannya bila dilakukan dalam mata kuliah biologi. Mungkin begitu singkatnya. Kalau panjangnya ini bisa 1 atau 2 SKS bahasanya. Lama ya. Jadi intinya PJBL itu memberikan peran utama kepada mahasiswa atau mahasiswi. Iya. Jadi kan menurut Bapak nih sistem pembelajaran lama kan lebih banyak dosen yang menyampaikan materi kepada mahasiswa. Nah, menurut Bapak mana yang lebih efektif, sistem pembelajaran yang lama atau yang PJBL yang baru? Oke. Nah, kalau untuk pengantar teorinya itu mahasiswanya harus dibekali dulu dengan teori. Nggak bisa kita langsung berikan proyek kepada mahasiswa tanpa ada teori-teori dasar yang mendukung ya. Jadi untuk pertemuan pertama, untuk pertemuan ke-1, ke-2, ke-3 itu masih kita berikan secara ceramah, yaitu teori-teori yang akan mendukung proyek mahasiswa ini nantinya. Baru pertemuan berikutnya dirancang dengan sebaik-baiknya proyek apa nih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, tidak lari dari topik-topik yang sudah direncanakan dan tertuang dalam rencana pembelajaran semester. Ya, jadi kalau ditanya yang lebih baik mana, sesungguhnya yang paling baik itu adalah penggabungan di antara keduanya. Jadi digabungkan kedua-duanya, diberikan dulu pengantarnya, ceramahnya, kemudian baru diantarkan mahasiswanya untuk berinovasi dan berkreasi melalui PJBL tadi. Jadi selanjutnya dosen itu mendampingi ya Pak, setelah diberikan bekal materi. Iya. Jadi nggak boleh dilepaskan begitu saja proyek kemudian tidak ditindaklanjuti ya, demikian juga, gitu ya. Jadi sudah diberikan proyek kemudian dapat hasilnya baru kita kaji yuk sama-sama apa yang didapatkan. Nah, itu akan sangat efektif bila kita ajarkan di kelas. Mungkin contoh yang diberikan itu 1, 2, atau 3 saja. Tetapi dengan melakukan proyek ini, ya mungkin mahasiswa bisa menemukan lebih, mungkin menemukan 6 kesimpulan, menemukan 6 hasil, gitu, dan intinya adalah menemukan hal-hal yang lebih dari apa yang kita sampaikan pada saat ceramah secara teoretik di kelas. Itu kira-kira. Oh, jadi dua-duanya efektif ya Pak, tapi dibarengin. Ya, penggabungan di antara keduanya itu menjadi lebih baik.
Jadi tadi kita udah bahas nih tentang pembelajaran, praktikum, metode belajar dan sebagainya. Sekarang kita tanya nih Pak Mahnya, selaku Kaprodi Biologi nih. Apa saja sih Pak prestasi yang sudah diraih mahasiswa mahasiswi biologi sejauh ini? Oke, jadi biologi Fakultas Sains dan Teknologi itu berproses ya, mulai dari angkatan pertama itu angkatan 2013, nah sampai sekarang angkatan 2022. Jadi dalam kisaran 8 tahun ya, 9 tahun ya, udah 9 generasi program studi ini. Tentunya mulai dari tahun pertama hingga sekarang ini kita selalu berproses ya. Dulunya mungkin belum ada program-program yang diluncurkan pemerintah dan belum berkembang dengan baik. Prestasi mahasiswanya juga bisa dihitung ya. Walaupun demikian, mahasiswa biologi telah menggoreskan pengalaman baik ya. Itu dibuktikan dengan adanya mahasiswa yang student exchange ke South Indiana University di Amerika, kemudian di tahun-tahun berikutnya ada yang student exchange juga ke Filipina, ke Korea Selatan, kemudian di event nasional itu tinggal sekarang ada yang sudah bertanding di Olimpiade Sains Nasional ONIPA ya, kemudian ikut dalam program kreativitas mahasiswa, lomba-lomba debat, dan itu cukup membanggakan bagi program studi biologi. Harapannya memang kedepannya prestasi-prestasi baik tingkat nasional maupun internasional ini dapat kita ikuti dan dapat kita menangkan. Jangan takut berjuang, harus coba dulu. Kalau nggak coba, kita nggak bisa mengukur kemampuan kita, gitu ya. Nah, rekan-rekan semua udah dengar kan prestasi apa aja yang sudah diraih mahasiswa dan mahasiswi biologi. Nah, dari sejauh ini prestasi, baik prestasi, pembelajaran dan sebagainya, apa rencana Bapak ke depannya agar program studi ini bisa lebih maju lagi? Oke, berat ya pertanyaannya. Tantangan kali ya. Semua orang, semua dosen dan semua pihak pasti berharap akan jauh lebih baik ke depannya, dan kita juga punya rencana untuk itu. Gitu ya, tidak ada yang mau mundur ke depan. Nah, jadi untuk sekarang ini kita sedang mempersiapkan program studi biologi untuk menghadapi akreditasi dari Lamsama. Harapannya kita bisa unggul. Kita lagi persiapkan, insya Allah tahun 2024 itu akan dilaksanakan. Dari 1 tahun ini kita sibuk mempersiapkan itu. Kemudian kita juga berencana akan mengakreditasikan program studi ini ke tingkat internasional, insya Allah. Jadi kami mohon dukungan semua pihak, untuk turut berpartisipasi, aktif maupun pasif, gitu ya, untuk mendukung pekerjaan ini, sehingga nanti hasil dari pekerjaan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik itu oleh mahasiswa, baik itu oleh dosen, sivitas akademika dan lain sebagainya. Banyak sekali dampak yang akan kita rasakan nanti bila program studi ini maju begitu ya, berkembang. Mungkin bukan di kepemimpinan ini, tapi saya berharap nanti itu dapat dilanjutkan oleh ketua-ketua prodi yang lainnya selepas ini. Namun sekuat tenaga, sebesar usaha yang bisa dilakukan, kami akan mengupayakan itu, gitu ya. Dan kita terima baik kebijakan-kebijakan pemerintah, misalkan seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi kita kita terima dengan baik, kita laksanakan dengan baik, sehingga nanti apa yang dipersyaratkan untuk menjadikan akreditasi ini menjadi akreditasi unggul itu tidak ada masalah ya, lancar semuanya hingga hasilnya nanti didapatkan. Mungkin begitu. Nah, terima kasih kepada Pak Mahnya yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi mengenai program studi biologi, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan Pak Mahnya bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan program studi biologi lebih maju lagi di depannya. See you next Bio Podcast. If you guys got the song, get